Suasana Mal Bali Galleria pada Sabtu, 18 Oktober 2025 dipenuhi deru mesin dan warna-warni motor modifikasi. Sebanyak 174 modifikator dari berbagai daerah tampil memukau dalam Honda Modif Contest, HMC, Bali 2025, ajang tahunan yang menjadi magnet nasional bagi pecinta otomotif. Lebih dari sekadar kompetisi, HMC Bali menjadi wadah ekspresi kreativitas, di mana budaya lokal, seni, dan teknologi berpadu dalam karya modifikasi motor Honda yang penuh karakter khas Pulau Dewata. Tahun ini, HMC menghadirkan 9 kelas utama, mulai dari skutik hingga sport, menegaskan posisi Honda sebagai merek yang dekat dengan gaya hidup modern dan anak muda. Karya modifikator Bali tak hanya menonjolkan estetika, tetapi juga menguji kualitas dan ketangguhan motor Honda di tengah modifikasi ekstrim. Bagi Honda, Bali menjadi panggung strategis yang memperkuat citra merek sebagai simbol lifestyle, inovasi, dan kreativitas tanpa batas. Dengan semangat One Heart, Honda Modif Contest Bali 2025 kembali membuktikan bahwa dunia modifikasi bukan sekadar hobi, tapi wujud ekspresi budaya dan kebanggaan otomotif Indonesia. Ini kan kegiatan HMC ini kan adalah kegiatan nasional. Jadi ada 9 seri ya Mas ya? 9 seri, regional seri. 9 regional series dan 1 final battle nanti. Nah, jadi kebetulan kita region terakhir di sini dan perlu informasi juga. Kita agak postpone dikit ya, kemarin kan di Bali juga pas sebenarnya tanggal 13 September kemarin kita harus jalan. Tapi karena situasi dan kondisi yang kurang baik, Bapak Ibu mungkin kemarin udah tahu kan, lagi ada bencana, jadi kita postpone ke tanggal ini. Jadi kita jadi seri terakhir nih hari ini. Jadi terkait dengan perbedaan mungkin secara nasional, secara ini Mas mungkin bisa dibantu Mas. Jadi yang jelas kan berbicara tentang kreativitas, modifikasi nggak bisa lepas dari Bali ya. Dan AHM dan juga Astra Motor Bali, Honda Finance Bali, ruang Honda modifikasi ini selain ruang kreasi, ini juga menjadi tolak ukur kemajuan modifikasi nasional. Pasti kalau bicara modifikasi Honda gitu nggak bisa nggak, kita harus lihat tren di Bali juga. Dan setiap tahunnya pasti Bali akan membawa hal yang baru dalam apa? Budaya ataupun kreativitas modifikasi. Jadi sekarang kalau bicara tren di 2025 ini kan memang bicara tentang tren modifikasi matic. Ini bersaing ketat ya, ibu kota matic antara Kalimantan Timur dan Denpasar ya. Gitu, itu dari gambaran 9 seri berjalan nih kalau menurut saya sebagai core pelaksana program gitu ya. Di pelaksana program di lapangan tuh melihatnya seperti itu. Jadi secara kreativitas memang gak dipungkiri tren modifikasi matic ini lagi sangat digemari, dan dari seri yang berjalan baik secara jumlah, kreativitas, ini lagi rebutan posisi kan ibu kota matic Indonesia ini di mana gitu, Bali atau Kalimantan Timur. Kira-kira mana? Kalau secara jumlah Bali ya. Secara kreativitas ketat ya bersaing karena memang ada fenomena menarik pergeseran konsumen ataupun yang sangat ekstrim di Kalimantan Timur ya, di modifikasi unit matic Honda. Tapi kalau secara jumlah Bali ya. Ya. Artinya gini temanya Bali ini kan budaya. Kalau Kalimantan juga budaya juga. Enggak, sebetulnya sekarang ini tidak harus budaya itu ditampilkan dalam bentuk apa ya? Visual. Bahwasanya mereka membuat karya itu dari tangan-tangan mereka sendiri udah menunjukkan gaya modifikator Bali itu seperti ini, yang Kalimantan seperti ini. Kalau Bali menurut apa yang kalau Bali ini gifted hand ya, kita tahu kan teman-teman di Bali ini kan pekarya semua kan, budaya juga kuat, jadi tidak berbicara tentang keinginan konsumen yang misalnya partnya mahal, meskipun juga mampu, sangat mampu gitu. Tapi kalau di Kalimantan tuh enggak gitu, memang budaya karena kan minyak ya, kota minyak. Jadi ya glam rich-nya, itu kelihatan banget. Ya. Jadi gap-nya itu langsung kelihatan. Kalau di sini nggak merata. Bener-bener dia merata. Tadi lihat banyak stylo secara nasional, stylo juga banyak serta. Ya memang kita nggak memungkiri 2 tahun terakhir sejak udah stylo 160 lahir dan kemudian aftermarket modifikasi, spare part aftermarketnya itu tersedia banyak, maka tren modifikasi stylo memang naik, tapi bukan berarti di tipe motor yang lain enggak ya. Jadi sebetulnya memang komunitasnya juga lagi seneng ke highlight gitu kan segala macam.
Kreativitas apa mungkin, yang paling mungkin itu tambahan kalau untuk nasional mungkin memang secara nasional ada pergeseran ini ya bukan pergeseran peningkatan peserta stylo kalau bisa dibilang kan. Kalau di Bali sendiri sih memang secara market kan sedang berkembang dan bagus banget, dan kebetulan juga ada kiblat yang terkait dengan usernya ini rata-rata suka style segala macam, jadi diikuti juga dengan style mereka memodifikasi motornya. Nah setelah ngelihat dari tahun kemarin sebenarnya udah ada pergerakan, kita udah mencium pergerakan peningkatan peserta stylo sebenarnya, karena kita lihat di market juga ini sebenarnya gini, di balik itu juga mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan dalam hal ini, saya pengen mengkomunikasikan juga bahwa kan entah dia stylo atau apa, semua produk yang Honda punya ini intinya gampang dimodif, enak banget kalau untuk dimodif, mau stylenya fashion, mau stylenya touring, mau style racing gitu, secara look gitu, secara secara function itu kan ada touring kan function dipasangin box juga oke banget, akselerasi masih bagus. Nah itu ya, karena saya pengen menyampaikan juga bahwa Honda ini shop apapun produknya ya itu gampang dimodif. Total peserta tadi berapa nih? Ya Pak. Total peserta tadi. Kalau total peserta di sini 174. 174. Ya, Mana yang tahun lalu penamaan apa? Nambah. Tahun lalu itu 159. Jadi Terus kelas apa yang paling banyak? kelas stock bolt on ya Mas. Ya Matic aja. Matic stock bolt on. Itu paling Oh, ya. banyak. Nah, Paling tua tahun 2006 ya masih Mas. Oh enggak, kalau motor paling tua Paling sih tua di generasi C-Series C70 ke atas juga ada. Mas. Jadi yang kemarin dari kelas gitu Pak ya, dari kelas yang kita ini. Jadi kita ngelihat juga kemarin belajar terus ya, kita ngedevelop, kita ngelihat habit, belajar dari ini. Sebenarnya kalau dilihat gitu Pak, peserta yang memodifikasi motornya itu banyak gitu. Nah, ruang buat kurang jadinya rasanya. buat terkait dengan kelas gitu, misalnya kita kan ada kelas utama juga, Yeah. kelas utama 9 kelas utama, nanti juga ada beberapa kelas the best juga. Yeah. Nah, kita juga akomodir juga nih dengan mungkin bisa dilihat beberapa peserta nanti yang baru datang gitu. Nah, itu kita ada showcase juga buat mereka masuk ke area kita, mereka lebih mengekspresifkan karyanya dia, tapi dalam tanda kutip mereka masih enggan kompetisi gitu. Ya masih, ya udah kita buatkan ruangnya. Nah, dari situ juga kita bisa menggait. Nah, dari 174 itu kan sebenarnya udah tercapture. Nah, nanti mungkin bisa ada perkembangan juga nih, karena tadi kita masih ada on the spot pendaftaran yang ikut kelas showcase. Gitu. Showcase aja, kalau kelas utama dia udah nggak bisa ikut. Apa modifikasi? Karena yang nanti akan menjadi end of event ini adalah di final battle itu adalah yang cuma kelas utama, 9 kelas tersebut. Jadi nanti semua perwakilan salah satu pemenang dari Bali ini akan mewakili Bali ke HMC nanti final battle-nya. Semua seri sama jadinya. Jadi yang dilihat yang pertama adalah konsep dulu dari unit basicnya apa, kemudian konsep yang dia bawa apa, kemudian jelas secara teknikal itu jelas detailnya, finishingnya, kemudian technical engineeringnya itu juga benar ya. Nah yang terakhir fungsinya. Nah, motornya udah bagus semua, ternyata nggak ada ripnya misalnya kan. Nah ini juga jadi concern dari juri. Safety juga jadi concern. Ya jadi concern ya. Karena memang balik lagi keluarannya ini harus motor roda 2 sejalan dengan prinsipnya Honda kan gitu. Safety riding. Ya bukan kan prinsip aman dan nyaman dikendarai lah ya. Pada saat kita bisa memberikan wadah kepada konsumen, harusnya konsumen bisa engage ke kita gitu loh. Maksudnya impact-nya pasti akan ada. Nah sekarang misalnya contoh nih, saya punya satu produk, udah diberikan ruang untuk saya entusias dengan yang namanya modif. Saya pengen ikut ke dalam satu kompetitif. Kalau tidak diwadahi kan mungkin akan, saya mungkin kalau sudah diwadahi mungkin engage dengan konsumennya akan lebih ini. Menurut saya ini satu media yang sangat bagus untuk kita bisa engage dengan konsumen. Pertama engage, kita maintain konsumennya. Kedua kita menambah konsumen. Seperti yang tadi saya bilang, di sini sebenarnya kita juga mau menyampaikan kalau pada saat kita ada orang atau konsumen yang suka dengan modif gitu, kita bisa menginformasikan bahwa produk Honda ini gampang dimodif, kan mungkin mereka akan ada ketertarikan untuk menggunakan produk kita. Pastinya juga nanti akan menjadi menambah ketertarikan orang untuk ke brand kita gitu. Pasti sangat penting kalau kita lihat fungsi dari event ini untuk menarik orang untuk ke brand kita gitu.